Rasul. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang kedua adalah ta'atu fi ma'amal. Kita berusaha untuk taat setiap apa yang diperintahkan kepada kita. Wa tarku man'an, dan kita meninggalkan apapun yang Rasulullah untuk kita. Itu tidak bagus kita tinggalkan. Allah mengatakan wa ma ataakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu. Apa yang datang dari Rasul ambillah sebagai amalan kita. Dan apa yang dilarang Rasulullah maka tinggalkannya. Itu tidak bagus bagi kita. Kemudian yang kedua adalah la na'budu illa bima syara'. Kita tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang Rasul syariatkan, yang Rasul ajarkan, yang Rasul tuntunkan untuk kita. Dan kelima adalah mahabbah, kita mencintai Rasul. Jadi sampaikan pakai menak kita, insyaallah. Bahwa ternyata mencintai Rasul adalah bagian daripada keimanan jamaah. Bagian daripada keimanan. Bahkan dengan cinta kita kepada Rasulullah, ini juga menjadi sebab kita akan dikumpulkan bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau jamaah kita bersama Rasul di surganya? Insyaallah. Ada sebuah kisah jamaah, dan ini dalam sebuah hadis. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat ini kecilnya tadi seusia anak-anak tadi yang tampil jamaah. Ini qadarullah bapaknya telah meninggal. Ibunya namanya Ummu Salam. Datanglah sama Rasulullah, ya Rasulullah, anak ini anak pintar, anak cerdas. Saya wakafkan untuk menjadi khadimnya Anda. Silahkan Anda manfaatkan untuk berkhidmat dan sambil belajar bersama Anda. Bayangkan jamaah. Kata Anas bin Malik ya, penuturan beliau, selama 10 tahun tinggal bersama Rasulullah, ya, tidak pernah Rasulullah marahi beliau. Bayangkan 10 tahun jamaah tinggal bersama Rasulullah, pernah mengatakan kenapa kamu begini, kenapa tidak pernah. Ini menunjukkan Rasul bukan orang sembarangan, orang pilihan. Makanya sampai-sampai Allah memuji dalam Al-Quran tentang hak beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau Muhammad itu hak yang mulia. Sahabat Anas ini jamaah, sahabat Anas ini suatu ketika bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Kapan hari kiamat terjadi? Maka Rasul mengatakan kepada Anas, menjawab, mada a'dadalah. Apa yang kau persiapkan wahai Anas untuk menjemput hari kiamat? Dia bertanya, tapi baru ditanya lagi. Sebetulnya jamaah dari mata Allah tentang hari kiamat terjadi itu tidak jadi masalah. Itu pasti, itu keyakinan kita sebagai seorang yang beriman. Cepat atau lambat, yang terpenting sebenarnya persiapan kita sebetulnya untuk menjemput hari kiamat. Dan akidah kita menerangkan kiamat itu ada dua, kiamat kubro, wa kiamat subro. Kiamat yang besar adalah hancurnya seluruh alam semesta ini. Yang subro adalah al-maut, kematian. Itu bisa terjadi kapan saja sama kita. Tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit. Anak muda bisa kena, anak kecil bisa kena. Ini harus kita persiapkan apa yang kita persiapkan kalau kita telah meninggal ini. Maka jamaah, Anas bin Malik dengan percaya diri mengatakan, modal saya untuk menjemput hari kiamat adalah uhibbu wa rasul. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lantas aku jawabnya Rasulullah jamaah. Dan ini kata Anas bin Malik, ini merupakan sabda yang paling aku senang mendengarnya. Terus mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu kelak akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Wahai Anas, kelak kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Lantas Anas mengatakan, lahu uhibbun nabi. Aku mencintai Nabi Muhammad. Abu Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali. Aku juga mencintai khulafaur rasyidin. Abu Bakarnya, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Ahabbu ilaihi, aku mencintai mereka. Wa arju ma'ahum, dan aku berharap bisa bersama mereka kelak di surganya Allah. Walau lam a'mal bimisli amali, walaupun amal saya jauh daripada amalannya mereka. Inilah jamaah. Ya. Dan makanya mari jamaah, jangan sampai hati kita ini, kecintaan kita, kuduah kita, teladan kita bukan nabi kita tapi orang-orang kafir. Jangan jadikan dia sebagai teladan dalam kehidupan kita. Dan Rasul memang
luar biasa jamaah dari segala sisi. Dia adalah seorang negarawan, seorang politikus, seorang pedagang, seorang ayah bagi anak-anaknya, seorang panglima, seorang guru, seorang sahabat, seorang yang bagaimana dengan tetangganya, luar biasa. Makanya kalau buku kita banyak mengambil pelajaran dari beliau SAW. Kemudian juga jamaah sebagai tambahan, bahwa di antara cara untuk kita bisa dekat bersama Rasulullah SAW adalah bagaimana kita tidak mencurkan dari ibadah yang wajib yang kita kerjakan jamaah. Dalam sebuah hadis ada satu sahabat juga termasuk sahabatnya Rasul bernama Rabi bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu. Ini sahabat ini juga sama jamaah khadim Rasulullah, kadang menyiapkan air wudu, kadang menyiapkan siwaknya, sendalnya dan seterusnya. Lantas Rasul mengatakan, "Ya Rabi, madza turid? Apa yang kamu inginkan dari itu, wahai Rabi? Apa yang kamu inginkan dari itu?" Lantas Rabi mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, uridu murafaqah fil jannah." Aku menemani kau di surga, wahai Rasulullah. Aku menemani kau di surga. Itulah para sahabat jamaah. Dan kita juga orang yang berharap. Kita berharap sampai akhirat bersama dengan Nabi kita SAW. Di surganya Allah tentu ini. Lantas Rasul mengatakan kepada Rabi, "Ghairuka, yang lain apa? Selain itu yang saya mungkin bisa berikan langsung." Rabi mengatakan, "Huwa dzab, itu saja yang saya minta kepada aku ya Rasulullah. Uridu warfaqah fil jannah." Aku menemani aku di surga. Apa kata Rasul kepada Rabi? "Fa inni ala nafsika bi kasri sujud." Bantulah diriku atas dirimu dengan banyak sujud. Ulama itu mengatakan bahwa ini ada artinya adalah memperbanyak sholat sunnah jamaah, tidak hanya sholat wajib. Mari jamaah, zaman kita sudah menjaga sholat wajib, perhatikan sholat sunnah rawatib kita, sholat duha kita, di masjid kita, bahkan sholat malam kita. Kemudian juga jamaah sebagai tambahan juga di antara amalannya dengannya akan lebih dekat dengan kekasih kita Rasul di akhirat adalah mari terus kita berhias dengan akhlak yang mulia. Jaga tutur kata kita, jaga perilaku kita, jangan sampai kita berbohong kepada saudara kita. Terus menyebutkan dalam sebuah sabda beliau SAW, "Aqraba minni majalisan yaumil qiyamah ahsanuhum khuluqan." Orang yang paling dekat majelisnya kelak di akhirat, kelak bersama aku di surganya Allah adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Mari jamaah, jaga akhlak kita, sikap dengan orang tua kita, kepada pasangan kita, istri dan anak kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kerja kita dan seterusnya. Jaga sikap kita. Jangan sampai kita berbohong pada mereka. Kemudian yang keempat jamaah, yang bisa mendekatkan kita bersama kasih kita adalah mari kita perhatikan anak-anak yatim di sekitar kita jamaah. Anak-anak yatim adalah anak yang tinggal dengan orang tuanya dan dia belum balik. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda SAW, "Ana wa kafil yatim fil jannah hakada." Aku dan orang yang menyandang yatim di surga seperti ini. Insyaallah bisyababa wa wusta, memberikan isyarat antara jari telunjuk dengan jari tengah dekat. Perhatikan jamaah di sekitar kita, terutama keluarga